Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi ya kita dengan mata kuliah SIM ya. Tentunya di sini kita sudah mulai memasuki minggu ke-5 juga ya. Di sini juga melanjutkan materi kita sebelumnya berhubungan dengan sistem pengolahan data ya minggu sebelumnya. Baiklah, kita langsung saja next pertemuan kita tentang perkembangan sistem informasi berbasis komputer ya. Ini juga ada kaitannya dengan sistem pengolahan data yang mana dia sudah mulai beralih ke sistem berbasis komputer ya dalam sistem informasinya terutama. Atau yang bisa dikenal juga dengan CBIS ya. Di sini manajer membutuhkan sebuah keputusan itu untuk memecahkan permasalahan dengan memanfaatkan data dan juga informasi ya. Tanpa adanya data dan informasi, manajer tidak akan bisa mengambil putusan secara tepat ya. Kemudian informasi disajikan dalam bentuk lisan maupun tertulis ya, oleh suatu pengolahan informasi. Nah, pada bagian pengolahan dengan komputer itu terdiri dari beberapa bidang biasanya ya dalam sebuah manajemennya ya, terutama SIA, Sistem Informasi Akuntansi ya, kemudian Sistem Informasi Manajemen, kemudian ada juga DSS ya, atau juga kita kenal dengan pengambilan keputusan ya, terus kantor virtualnya seperti berbasis komputer seperti Office dan lain sebagainya ya, dan juga sistem berbasis pengetahuan yang lainnya. Nah, di sini hal tersebut biasanya dinamakan dengan yang kita kenal tadi CBIS atau juga bisa disingkat juga tentang perkembangan sistem informasi berbasis komputer ya. Terus usaha penerapan komputer itu dalam bidang bisnis yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan juga telekomunikasi. Nah, ini juga sudah pasti di mana yang namanya teknologi itu bisa berkembang, bisa dalam waktu detik juga sudah bisa berubah ya teknologi itu ya. Apalagi kalau misalkan kita menunggu bertahun-tahun ya, maka dalam sebuah perusahaan itu akan sangat-sangat ketinggalan ya. Jadi sangat dibutuhkan yang namanya perkembangan sistem informasi di bidang basisnya itu sudah ke komputer. Oke ya, kita next. Nah, di sini perkembangan masih berhubungan CBIS tadi ya, perkembangan sistem informasi berbasis komputer. Bisa kita lihat di sini adanya problem ya, adanya suatu permasalahan. Kemudian di sini adanya decision atau juga bisa pemecahannya nanti ya untuk permasalahannya, ada juga di sini adanya problem solutionnya ya, ada permasalahan solusi daripada permasalahan yang ada. Nah, yang kita butuhkan untuk decision di sini adalah terutama itu adalah data ya, adanya data, kemudian adanya tahap-tahap tadi ya, adanya SIM, adanya DSS tadi atau kita kenal dengan SPK ya, Office Automation, kemudian adanya expert sistemnya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, dari segi data minggu sebelumnya juga sudah dibahas ya. Manajemen sistem informasinya saya rasa juga sudah ada bayangan kita semua di sini. Nah, di sini ada juga spesialis informasinya itu terdiri dari 5 golongan utama, terutama spesialis informasi. Ya, di sini poin pertama yang dibutuhkan yaitu adalah dalam spesialis informasi sistem analisnya ya. Nah, ini yang sangat diperlukan terutama apalagi kita adanya kaitan dengan jurusan yang sistem informasi maupun manajemen informasi itu ada hubungannya ya. Jadi di sini poin pertama adalah sistem analisnya. Kemudian poin kedua adanya database administratornya, kemudian adanya network spesialis ya jaringannya, kemudian adanya programmer, nah, ini juga dibutuhkan. Kemudian terakhir itunya adanya si user ya atau si
pengguna atau dikenal di sini dengan operator ya, yang bisa mengendalikan dari semua informasi dari sistem tersebut. Kita next ya. Nah ini ya tadi yang penerapan komputer dalam bidang bisnis terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi mulai dari SIA, kemudian SIM, kemudian adanya DSS atau kita kenal dengan SPK, adanya OK atau otomasi perkantoran, kemudian kecerdasan buatan atau kita kenal dengan AI, dan juga adanya pakar. Ya. Nah ini adalah subsistem dari AI-nya yang bisa kita lihat. Oke ya, kita next, kita lihat dulu satu-satu. Dari tahap perkembangan tersebut, yang pertama adalah bisa kita kenal dengan EDP ataupun SIA ya, atau juga bisa dikenal dengan Electronic Data Processing atau Sistem Informasi Akuntansi. Nah, di sini untuk melaksanakan aplikasi akuntansi, aplikasi ini ditandai dengan pengolahan data yang tinggi ya, untuk mengumpulkan data yang menjelaskan tentang lingkup dari perusahaan, kemudian mengubah data tersebut menjadi sebuah informasi, kemudian sampai menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, ini ya dari poin pertama dari SIA. Minggu sebelumnya sudah dibahas. Kemudian poin kedua adanya SIM atau juga sistem informasi manajemen, di mana sistem yang berbasis komputer atau yang menyediakan informasi bagi pemakai dengan kebutuhan yang sama, ya. Kemudian integrasi manusia ataupun mesin guna menyediakan informasi untuk mendukung fungsi daripada operasional itu juga sudah pasti ya, harus ada orang dan juga mesinnya ya yang saling match lah ya, bisa kita katakan matching ya. Kemudian manajemen dan juga pengambilan keputusan pada suatu organisasi. Dan elemen sistem informasi ini akan menjadi hardware-nya nanti ya, kemudian adanya software, adanya prosedur, adanya database, dan juga adanya model. Oke ya, sedangkan tujuan daripada SIM itu adalah untuk memenuhi kebutuhan informasi manajemen umum ya, semua manajer dalam perusahaan ataupun dalam sub unit organisasi dalam sebuah perusahaan. Oke, kita next poin ketiga, adanya SPK atau dikenal dengan sistem pendukung keputusan. Di sini adalah sistem komputer yang interaktif yang dibutuhkan, yang bisa membantu untuk pembuatan keputusan ya dalam menggunakan dan juga bisa memanfaatkan data ataupun model ya untuk memecahkan permasalahan yang tidak terstruktur, yang tidak bisa kita hitung juga ya. Jadi yang itu yang kita butuhkan. Sistem pendukung keputusan juga bisa dikatakan informasi yang berbasis komputer untuk menyediakan dukungan informasi yang interaktif juga bagi manajer ya, dan juga praktisi bisnis selama proses pengambilan keputusan. Itu ya. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan dukungan untuk pembuatan keputusan pada masalah yang semi ataupun tidak terstruktur. Kemudian dia juga bisa memberikan dukungan untuk pembuatan keputusan pada manajer di semua tingkat untuk membantu integrasi antar tingkat juga ya, sampai meningkatkan efektivitas manajer dalam pembuatan keputusan dan juga bukan untuk peningkatan efisiennya saja. Nah, itu yang bisa kita ambil dari pemanfaatan sistem komputer di bidang SPK-nya ya. Bisa kita memanfaatkan untuk data dan juga model untuk memecahkan permasalahannya. Nah, ini ada karakteristik daripada SPK ya, adanya adaptability, flexibility, user friendly, ada design, choice, adanya efektivitas. Ya. Nah, ini adalah bagian dari karakteristik daripada SPK. Nanti akan kita tunjukkan poin-poin ini di kelas. Oke ya. Kita next. Nah, ini poin keempat, adanya AO atau bisa kita kenal juga dengan Office Automation atau juga otomatisasi perkantoran ya.
Di sini dikatakan semua sistem elektronik formal dan juga informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informal dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan itu sendiri. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya adalah untuk memudahkan jenis komunikasi baik lisan maupun tulisan yang bisa menyediakan informasi yang lebih baik untuk pengambilan sebuah keputusan. Contohnya banyak ya, email, dan lain sebagainya ya, media sosial juga bisa kita manfaatkan di situ dengan adanya pemanfaatan otomatisasi perkantorannya. Oke, yang terakhir di sini adalah sistem pakar atau bisa dikenal dengan expert system. Ya. Sistem pakar ini merupakan program komputer yang berfungsi seperti manusia, ya, yaitu memberikan konsultasi kepada pemakai mengenai cara pemecahan permasalahannya, ya. Di mana sistem pakar secara umum itu adalah suatu sistem komputer yang bisa bekerja dengan menyerupai pakarnya, ya, yang tertuju adalah para pakarnya. Ya. Sistem ini biasanya didesain dengan cara mencari keilmuan pakar, lalu keilmuan tersebut diaplikasikan dalam komputer melalui bahasa pemrograman dan juga suatu program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh seorang pakar. Ya, jadi dalam pakar ini orang-orang tertentu kita kumpulkan. Contohnya misalkan Anda pernah lihat aplikasi Kala Dokter, ya. Di situ kan adanya masalah kita, kemudian kita berkonsultasi, kemudian di situ ada pemecahan masalahnya, ya. Contohnya kalau kita buka aplikasi itu nanti, oh ya keluhannya apa? Kita menuliskan keluhannya, misalkan panas, kemudian tenggorokan sakit dan lain sebagainya. Nanti akan keluar solusi. Oh berarti Anda terkena flu. Tindakannya ini. Itu akan keluar di dalam aplikasi. Jadi sistem pakar ini dimanfaatkan, dia seolah-olah seperti manusia, ya. Jadi dibuat sedemikian rupa untuk memecahkan permasalahan kita itu secara apa ya? Kalau bisa dibilang bisa efektif juga, ya. Kalau kita mau ke dokter langsung atau kita harus cari dulu info tentang sakit, contohnya tadi ya, itu kita bisa memanfaatkan aplikasi. Itu ya salah satunya. Nah, komponennya adalah user interface-nya, kemudian knowledge interface engine, sama development engine ya. Sedangkan output-nya itu adalah penjelasan pertanyaan, seperti yang saya bilang tadi contohnya, kemudian penjelasan pemecahan masalahnya ya, poin kedua. Jadi ada permasalahan, kita tanyakan, nanti akan ada jawaban di situ. Ya. Oke, kita next dulu. Nah, oke ya. Saya rasa cukup dulu. Minggu depan kita akan bahas lagi dan selanjutnya kita akan lanjutkan di kelas Zoom meeting kita ya, seperti biasa. Untuk hari ini saya rasa cukup dulu. Sampai ketemu di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.